Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA 5, 11 IPA 6, 11 IPA 7. Pak MB akan coba menjelaskan materi yang sebelumnya belum ada videonya ya. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah nonton tentang video penjelasan bagian A, nah sekarang saya akan coba jelaskan untuk bagian yang kedua, yaitu sifat elastisitas pegas dan susunan pegas. Oke, sebagai review sedikit, kita sudah belajar bahwa di elastisitas material, kita mengenal ada yang namanya tegangan, ya, ada tegangan dan ada regangan ya. Simbolnya E, lalu kayak kecil, lalu ini adalah seperti ini, di mana nanti dari sana kita bisa memperoleh tegangan itu adalah elastisitas itu adalah tegangan per regangan. Nah, kalau ini turunkan di dalam video sebelumnya, kita akan dapatkan sebuah persamaan yang sederhana seperti ini, di mana K itu sama dengan sifat elastisitas dikalikan luas penampangnya adalah yang ini, gitu ya. Lalu dibagi dengan panjang mula-mula. Ini panjang mula-mulanya. Nah, namun harus kalian ketahui juga bahwa sifat elastis itu punya batasan tertentu. Dan sifat elastisitas itu akan batasnya sampai di titik B, ya. Nah, yang ini nanti kita akan pelajari nih berikutnya nih ya. Ini di mana perbandingan antara tegangan dan regangan itu linear, dan itu kita kenal nanti sebagai daerah di mana berlaku hukum Hooke. Nah, tapi kalau sifat elastisitas sendiri itu sampai di titik B. Selanjutnya yang ke C dan C ke D, kemudian D ke E itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi saya tidak usah ulang lagi di sini. Oke ya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya adalah hukum Hooke. Nah, Pak Hooke ini sebenarnya memulai percobaannya dengan sederhana aja. Kalau di sini ada sebuah pegas, ya, ada sebuah pegas. Lalu ketika digantungi dengan beban, berarti itu sebenarnya sama dengan kita memberikan gaya, misalnya F, maka pegas itu akan bertambah panjang delta L, atau di sini disebut dengan X, sebesar X, kita katakanlah gitu ya. Jadi pertambahan panjangnya ini sama dengan X. Nah, kemudian kalau beratnya atau bebannya ini atau gayanya ini dijadikan 2 kali, berarti 2F di sini, ternyata pengamatan dari percobaan ini X-nya itu atau delta X-nya ya menjadi 2 kali, jadi 2X. Demikian seterusnya, kalau ini dijadikan ditambah menjadi 3 kali, ya, 3F, maka ini juga menjadi 3X. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa F itu sebanding dengan X atau delta X tepatnya ya. Jadi kadang-kadang ada tulis X, ada yang tulis delta X. Nah, ini nanti kalau mau dijadikan sebuah ini tanda sebanding ini menjadi sama dengan, kita kalikan dengan sebuah konstanta, jadi jadilah persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini nanti kita kenal seperti pada video sebelumnya, K itu sama dengan E dikali dengan A dibagi dengan L0. Jadi panjang L0 itu adalah ini, luas penampangnya ya mungkin di sini ya. Lalu panjang apalagi E-nya itu ya sifat dari bahan pegas. Nah, grafiknya pun ya ini grafik F terhadap delta X itu grafiknya mirip ya. Kalau sebelumnya kan di sini tegangan ya, di sini regangan. Tapi kan tegangan itu tidak lain adalah F dibagi A. Ya, lalu regangan itu tidak lain adalah delta X, ini delta X ya. Delta L dibagi dengan L0 gitu ya. Nah, di sini batas elastisitas. Nah, disinilah berlaku hukum Hooke. Nah, ini hukum Hooke-nya silakan dibaca. Gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang menarik. Oke, yang berikutnya sehingga persamaannya ditulis menjadi seperti ini ya. Nah, ini eksperimen menentukan konstanta pegas mungkin saya coba tunjukkan. Saya coba tunjukkan. Mana dia?
Waduh, ditutup. Nah, di sini ada sebuah pegas ya. Ini supaya nanti kalau ada percobaan kalian bisa memahami dengan baik. Ada sebuah pegas dengan panjang 3 cm gitu ya. Nah, lalu di sini ada tabel data. Nanti grafiknya kita buat di daerah sini. Uh, Misalnya sekarang coba kita buat, kalau misalnya masanya ya, masa kita kasih beban ya. Kita kasih beban dengan massa 1 kilogram. Nah, ini ada bebannya di bawah sini ya. Nah, lalu panjangnya menjadi 3,5. Nah, di sini datanya kalau masanya 1, panjangnya 3,5. Oke, kalau misalnya saya masanya saya jadikan 2 kali, panjangnya menjadi 4 cm. Nah, delta X-nya tentu nanti 4 dikurangi 3 ya. Nah, ini masanya 2, panjangnya menjadi 4, tapi yang dipakai nanti itu adalah delta X. Delta X itu berarti 4 dikurangi panjang mula-mula itu 3. Dan ini datanya ada di sini, titik data ya, menyesuaikannya. Jadi kalau datanya masanya itu 1, panjangnya tadi 3,5. Kalau masanya sekarang menjadi 2, atau nanti kalau jadikan force berarti 2 kali percepatan gravitasi ya, maka panjangnya menjadi 3. Nah, itu seterusnya kalau saya rubah terus begitu ya, datanya akan baik dalam tabel ataupun di grafik begini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau kita disuruh membuat grafik ya, ini titik-titik data ini kita hubungkan dan kita akan dapatkan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini kalau nanti diteruskan mungkin suatu saat nanti dia akan melengkung begini. Nah, di sini ada batas elastisitas di sini ya. Kalau ke sana ya, nanti kalian pelajari lagi, ingat lagi yang di video yang pertama. Oke, saya kembali ke ini. Nah, berikutnya yang kita mau pelajari adalah ini ada soal tapi mungkin nanti aja ya. Nanti aja kita bahas. Kita masuk dulu ke konstanta pegas. Nah, konstanta pegas sebenarnya tadi udah kita bahas ya. Tapi mungkin untuk memahami dengan baik apa itu konstanta pegas, ada beberapa yang harus kalian sadari ya. Konstanta pegas, mari kita coba lihat konstanta pegas. Nah, di sini ada animasi yang menunjukkan apa yang bisa kita lihat dengan konstanta pegas. Di sini ada konstanta pegasnya, mungkin mulai dari 100. Kemudian kalau saya buat menjadi 1000 misalnya, nah kelihatan secara fisik menjadi lebih tebal. Tapi juga sebenarnya konsekuensinya adalah kalau saya kasih gaya, ini saya coba dengan konstanta 1000, saya kasih gaya katakanlah misalnya saya buat sampai 100 deh ya. Nah, lalu kita coba lihat pertambahan panjangnya berapa ya? Pertambahan panjangnya ini 0,1 meter. Tapi kalau misalnya konstantanya saya buat 100, nah untuk gaya yang sama 100 Newton ternyata lebih mudah menariknya. Nah, itu jadi kalau lebih susah narik atau lebih susah nekan itu berarti konstantanya lebih besar, atau dibalik ya, kalau K-nya besar, salah satu yang bisa kita bayangkan adalah susah menarik atau menekan pegas gitu ya. Nah, itu tentang konstanta pegas. Lalu kalau besarnya sendiri ya sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu K sama dengan E, elastisitas ya, kali luas penampang dikali dengan panjang mula-mula. Baik, kita lanjut. Nah, ini soalnya saya, atau salah, ini mungkin bisa cepat ya. Sebuah panjang kawat, panjangnya L0. Nah, oke, ini panjang L0. Lalu konstantanya K0. Gitu. Nah, lalu jika pegas itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar, berarti ini 1/2 L0. Aduh, 1/2 L0 ya. Ini 1/2 L0 juga. Nah, lalu pertanyaannya, modulus elastisitasnya berubah, konstanta K-nya berubah juga enggak gitu. Nah, tadi sebelumnya udah dijelaskan ya, bahwa konstantanya E-nya itu, modulus elastis itu selama tidak melewati batas elastisitas tidak akan berubah. Kalaupun dipotong-potong sampai serbuk ya, E-nya tetap. Jadi ini harusnya jawabannya E-nya tidak berubah, tetap. Nah, bagaimana dengan konstantanya? Walaupun ada kata konstanta, tapi harus hati-hati ya, karena K itu E kali A dibagi L0. Nah, sekarang kalau dipotong menjadi 2 bagian, berarti ini
harus berubah menjadi untuk K yang baru ya, K1 dibagi dengan 1/2 L0. Nah, ini 1/2 ya. Sehingga ini akan menjadi 2 kali A per L0. Dan ini tidak lain adalah K0. Jadi K-nya menjadi lebih besar kalau dipotong-potong. Berarti menjadi lebih keras atau lebih susah ditekan atau ditarik. Ya, baik. Sekarang kita lanjut analisa gaya pada pegas. Nah, ini juga menjadi penting. Saya kasih gaya dulu, kasih gambar dulu seperti ini ya. Hal yang kalian perhatikan ya, kalau misalnya di sini ada pegas, ada 3 gambar ya. Tentu yang tengah ini posisi netral, di mana panjang pegasnya tidak normal gitu ya. Lalu yang ini berarti bertambah panjang, yang ini bertambah pendek. Nah, kalau nanti disuruh menggambar gaya pada pegas atau gaya pegas lah gitu ya. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, sebelum ke sini, saya mungkin harus menunjukkan animasi lagi untuk membantu kita memahami ya. Jadi misalnya di sini nih, nah, kita pakai gambar ini lagi. Nah, coba mana nih? Oke. Nah, perhatikan ini kalau dalam kondisi 0 ya, pegas tidak tertekan, tidak tertarik. Nah, sekarang kalau saya tarik, nah kalian perhatikan di sini ada 2 gaya nih ya. Besarnya sama. Nah, lalu ini adalah delta X. Jadi gampang ya, ini pasti delta X. Ya, ini pasti delta X. Lalu yang ini apa ini? Nah, kita perhatikan. Yang orange ini itu adalah gaya miliknya penjepit. Jadi ini sebenarnya gaya penjepit. Nah, gaya penjepit ya. Nah, berarti kan penjepit menarik pegas, maka sebenarnya gaya itu bekerja pada pegas. Saya coba gambar di pegasnya di sini. Nah, saya gambar ulang ya. Ini F penjepit. Nah, lalu yang 57 ini sesuai dengan warnanya, itu sebenarnya adalah gaya pegas. Jadi kalau ditanya gaya pegas yang mana ya, sebenarnya yang ini. Gitu. Ini gaya penjepit, walaupun besarnya sama gitu ya. Nah, lalu letak kerjanya juga kalian harus paham. Si gaya pegas ini, jadi ini sebenarnya adalah F pegas. F pegas. F pegas. Bekerja di mana? Di penjepit. Saya gambar di penjepit aja di sini ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, walaupun besarnya sama, tapi itu 2 gaya yang berbeda. Inilah yang disebut dengan aksi reaksi. Ya, diingat baik-baik ya, bahwa gaya pegas itu ya kita logika aja sih sebenarnya. Nah, bagaimana kalau misalnya, coba saya hapus. Bagaimana kalau pegasnya itu kita tekan misalnya. Nah, kan akan kelihatan terbalik ya. Yang warna ini itu pegas kan. Nah, bekerja di mana? Di sini. Nah, dia kayak mendorong gitu. Karena wajar ya kalau pegasnya ditekan, berarti gaya ini yang dipakai. Jadi ini adalah F penjepit, lalu ini adalah F pegas. Nah, hampir sama ya penjepit dengan pegas. Sama-sama P. Jadi kalau F penjepit itu ya F pegas ya bekerja di sini ya sebagai aksi reaksi ya ke sana. Ya. Ini ada salah ya, karena ini ditekan berarti si pegasnya melawan. Jadi ini ke sini nih. Nah, ini ya. Lalu yang ini mendorong ke sana, jadi ini kayak dipegas itu kemudian didorong ke sini. Nah, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, maka kalau di sini saya suruh gambar gaya yang bekerja, maka sebenarnya tergantung kamu mau menggambar gaya yang mana. Kalau saya gambar begini misalnya, maka kamu tahu bahwa ini sebenarnya adalah gaya pegas. Gaya pegas yang bekerja pada benda. Jadi si pegasnya itu narik bendanya ke arah kiri. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini karena tidak ada yang pegasnya tidak tertekan, tidak tertarik, ya tidak ada gaya yang muncul. Nah, di sini pegas itu kan ditekan ke sana, gaya pegasnya ke sini. Nah, tapi itu bekerja di benda. Jadi gambarnya saya gambar di benda seperti ini. Nah, gaya ini F yang ada di sini itu berlaku hukum Hooke, yaitu K kali delta X. Ya, delta X-nya berarti yang ini, delta X-nya yang ini sama ya. Begitu. Oke, saya harap itu jelas. Lalu berikutnya kita belajar energi sekarang, energi potensial pegas. Mudah-mudahan masih ingat di kelas 10 biasanya ada grafik antara F terhadap perpindahan ya atau terhadap X.
Lalu kalau ada kurva seperti ini, maka luas di bawah ya, di bawah ini itu namanya W. Itu namanya W, ya. Itu namanya W. Nah, kita kan sudah belajar tentang grafiknya hukum Hooke ini antara F terhadap delta X. Kan mirip itu. Berarti kalau misalnya pegas itu ditarik sampai sini, maka usaha, cuma mungkin nggak cocok kata usaha, tapi lebih cocok energi potensial ya. Karena energi dengan usaha itu kan besaran yang setara. Jadi ini namanya energi potensial. Nah, besarnya energi potensial itu gimana? Energi potensial berarti kan luas segitiga dong. Seperdua alasnya itu kita sebut aja ini delta X, lalu ini adalah F, berarti kan delta X dikali dengan F. Tapi F-nya sendiri kan kita akan ganti dengan hukum Hooke, berarti ini saya ganti dengan K kali delta X. Nah, akhirnya kan ini keluar menjadi delta X kuadrat. Jadi seperdua K delta X kuadrat. Kan gitu ya. Jadi ini adalah energi potensial. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi animasi untuk memperdalam ya. Energi. Coba kita lihat ini energi. Oke. Misalnya yang tadi ya. Jadi ini saya coba tarik dulu. Mungkin K-nya saya perbesar supaya sedikit. Nah, jadi ini kan gaya nih. Gaya. Jadi ini sebenarnya adalah grafik antara F dengan delta X. Gitu. Nah, kalau misalnya saya tunjukin semua opsi. Ya. Kalau misalnya pegas itu didorong ke sana sehingga delta X-nya sebesar ini, berarti sama dengan ini ya. Maka energinya itu adalah ini. Nah, luas segitiga ini. Ya, gayanya di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah kalau grafik F terhadap delta X. Jadi diingat-ingat ya. Nah, tapi bisa juga grafik itu bukan seperti itu, tapi dia energi potensial. Jadi sekarang ini bukan F, tapi energi potensial langsung. Energi potensial terhadap delta X. Nah, bisa juga begitu. Jadi misalnya pada kasus yang sama dengan tadi, energi potensial nilainya ada di sini. Ini adalah delta X-nya. Jadi dia bentuknya melengkung kalau energi potensial. Karena kan energi potensial itu seperdua Kx kuadrat. Jadi dia fungsi kuadrat ya. Jadi pasti melengkung seperti ini. Ya. Oke, itu mudah-mudahan lebih jelas. Nah, sekarang saya pindah ke ini tadi udah ya, dijelaskan ya. Ini juga sudah. Ini latihan soalnya, nanti kita balik lagi ke sana. Kita ke ini dulu. Kita ke susunan pegas dulu. Nah, susunan pegas ini ada 3 nih ya. Ini namanya susunan seri. Ya, diingat baik-baik ya. Cuma nanti ada beberapa variasi di mana harus hati-hati. Apakah itu benar seri atau paralel ya. Ini seri, tapi secara kasat mata, sepintas, ini adalah seri. Yang ini paralel, yang ini gabungan. Jadi ini paralel. Lalu hasil dari paralel itu K1, 2, 3 diseri dengan K4. Gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke. Kita ke ini dulu. Ke yang seri dulu. Mana seri ya? Saya carikan gambar yang seri dulu. Nah, ini. Nah, mungkin penting lagi untuk mengetahui apa aja yang harus kalian ketahui dari susunan seri. Lalu, ini ceritanya di bagian ini ada 2 pegas. Masing-masing konstanta K1 dan K2 yang berbeda. Lalu nanti akan ditarik dengan gaya F, begitu ya. Nah, sekarang yang bawah ini judulnya kelas pegas pengganti. Lalu akan diganti dengan sebuah pegas, jadi seolah-olah dua pegas ini akan kita ganti dengan pegas yang baru, yang konstantanya kita nggak tahu, tapi mungkin nanti kita akan beri simbol K seri, begitu ya. Lalu kalau ditarik dengan gaya yang sama, maka efek itu mungkin pertambahan panjang total dari pegas di sini itu sama dengan di sini, maka kita klaim pegas ini adalah pegas pengganti dari 2 pegas itu. Nah, tapi untuk sampai ke sana saya akan tunjukkan lagi animasi ya, animasi yang bisa mudah-mudahan bisa membantu kita memahami. Coba kita lihat di sini, saya mulai dari yang ini dulu ya, dari yang seri dulu. Apa aja yang harus kalian ketahui dari susunan seri ini? Saya tunjukkan ya, semua saya coba perlihatkan ini, kemudian perpindahan
Kita coba lihat ya. Ini pegas masih normal ya, belum ada pertambahan panjang. Nah, ini panjangnya kan segini. Lalu yang ini panjangnya segini. Nah, nanti kalau ini ditarik tentu ini akan ada pertambahan panjang delta X di sini, sebut aja nanti delta X1. Lalu pegas ini juga nanti akan ada di sini delta X2. Gitu. Kita coba cek dan apa yang bisa kita pelajari dari sana. Saya akan coba kasih gaya ya. Saya kasih gaya. Nah, ini mungkin saya hapus dulu nih yang ini ya. Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada gaya 82, 82, di sini 82, 82. Apa itu? Kalau ini udah pasti delta X. Gitu ya. Pendek dikit lah ya. Nih, ya. Nah, tadi kan udah saya jelaskan bahwa yang ini pasti gayanya penjepit. Jadi ini adalah F-nya penjepit. Udah pasti itu ya. F penjepit. Penjepit. Nah, bekerja di ujung pegas ini. Nah, kalau yang 49 ini berarti gayanya pegas 1. Pegas kita sebut aja pegas 2 ya. Nah, yang kuning ini gaya pegas 2. Jadi bekerja di sini, bekerja di kerja di sini. Ya, pokoknya yang kuning ini ya itu gaya dalam pegas kuning. Berarti yang ini juga sama. Cuma pegas kuning ini mengerjakan gaya pada pegas 1. Nah, kalian perhatikan besarnya itu sama itu. Ya. Jadi kalau begitu berapa gaya di dalam pegas ini? Ya, jawabannya 50. Ya, yang mana aja terserah. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Ini karena berangkat dari aksi reaksi, tentu gaya pegas yang 1 juga 50. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kalau disusun seri seperti ini, gaya pegas di sini, ya di arahnya kemana, ya kamu bisa gambar begini. Karena ini ditarik ke kanan, ya gayanya ke sini. Kalau ini ditarik ke kanan juga, ya gayanya mungkin kita pilih yang ini aja, yang ke sini aja. Jadi biar sama-sama kelihatan bahwa kalau pegas ditarik bermanjang, dia akan lawan. Nah, di sini berlaku hukum pertama Newton. Hukum Hooke maksudnya ya. F1 sama dengan K1 K1 kali delta X1. Waduh, maaf nih ya. F2 sama dengan K2 kali delta X2. Nah, gitu. Di mana kesimpulannya F1 itu sama dengan F2. Itu penting. Ya. Nah, kenapa? Kami udah jelaskan ya dari aksi reaksi. Nah, kemudian di sini ada delta X1, ini ada delta X2 ya. Jadi di sini ada delta X2, ini delta X1. Mohon maaf ini tulisannya nggak tahu nih kenapa. Nah, tentu berarti delta X total itu sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2 ya, gitu ya. Nah, sementara F1 sama dengan F2 gitu. Nah, kembali ke pegas pengganti tadi. Nah, berarti ini kita udah tahu ya bahwa ini ada F1 yang sama dengan F2 di sini. Gitu. Cuma di sini ada delta X1, lalu di sini ada delta X2. Oke, berarti kesimpulannya delta X1 ditambah dengan delta X2. Ini nanti kita sebut dengan delta X total. Ya, delta X total ya. Oke, tapi hal lain adalah F1 sama dengan F2. Nah, lalu katanya kan kita mau mencoba membayangkan ini kita ganti dengan sebuah pegas. Ya, konstantanya kita nggak tahu, kita sebut aja KS. Nah, lalu dikasih gaya yang sama. Berarti gaya F1, F2 sama dengan F total juga di sini ya. Sama dengan F yang di sini nih. Ya, saya sebut aja F total. Berarti F ini dengan F ini, saya beri nama simbol F seri, itu sama. Karena kan ceritanya gayanya harus sama, akan menghasilkan delta X yang sama. Jadi di sini ada delta X total atau delta X seri boleh. Delta X seri. Ya, dengan demikian delta X total ini juga sebenarnya tidak lain sama dengan delta X seri. Nah, kembali ke sini kita akan mencoba mencari hubungan antara KS, K1 dan K2. Nah, kita gunakan yang atas ini. Jadi di sini aja ya, biar agak panjang ya. Delta X seri sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2. Paham ya? Ini ya delta ini tadi sama dengan delta X total. Nah, delta X seri itu saya akan ganti dari F seri sama dengan K seri kali delta X seri. Berarti dibalik ya, F per KS. Jadi ini saya tinggal ganti aja Fs per KS.
Lalu ini saya ganti akan, ini kan berlaku F1 sama dengan K1 kali delta X1. Berarti ini saya ganti F1 per apa? Per K1. Lalu yang ini F2 per apa? K2. Nah, Fs, F1, F2 kan sama kan? Ini di sini. Berarti dapatlah persamaan. Kalau kita mau mencari nilai Ks-nya itu berapa, kita harus pakai hubungan ini. Seper K1 ditambah seper K2. Nah, ini adalah hubungan antara konstanta pengganti pegas, ya, atau pegas total, boleh juga, terserah. Seper K1 tambah seper K2. Oke ya. Lalu bagaimana dengan kalau ini untuk susunan paralel? Nah, mari kita coba lihat lagi di animasi. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Kita coba lihat lagi ya. Kurang lebih sama seperti tadi. Mungkin saya buat agak berbeda konstantanya ya. Agak berbeda. Nah, lalu kalau saya tarik sini, nah, perhatikan yang pasti kelihatan di sini adalah delta X1. Ini yang satu ya. Delta X1 sama dengan delta X2. Berarti nanti kalau di sini ada pegas pengganti, misalnya saya gambar di sini ya, pegas pengganti, lalu saya tarik juga dengan mungkin sampai sini, saya tarik dengan gaya penjepit sama dengan 100, maka ini sama dengan delta X total, sebenarnya gitu ya. Jadi delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X total. Karena itu syarat kita membuat pegas pengganti, yaitu efeknya sama. Efeknya apa itu? Pertambahan panjangnya sama seperti tadi. Oke ya. Nah, terus gayanya gimana? Kita lihat di sini sebenarnya ya. Jadi kalau gaya total yang dikerahkan oleh penjepit itu untuk menarik dua pegas ini adalah 100 Newton, gaya dari masing-masing pegas itu sesuai dengan warna ya. Jadi di sini itu kita sebut dengan F2 75, yang di sini F1. Jadi lalu kesininya itu namanya F total, atau kalau dibuat menjadi pengganti ya berarti FP. Berarti nanti di sini akan berlaku F1 tambah F2 itu sama dengan F pengganti. Maaf tulisannya kurang bagus ya. Ya kan? Nah, beda dengan seri tadi ya. Nah, tapi di sini delta X seri paralel sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nah, kembali ke sini. Jadi mungkin ini akan menjadi lebih mudah dipahami. Sekarang ya, ke sini ada F1, berlaku hukum Hooke ya. Di sini ada F2, lalu di sini ada F paralel. Nah, semuanya berlaku di sini. F paralel sama dengan K paralel, kita sebut aja KP ya sekarang ya, kali delta X paralel. Yang di sini F1 sama F2 sama dengan K2 dikali dengan delta X2. Yang di sini F1 sama dengan K1 delta X1. Nah, yang dijumlah tadi apa? Yang dijumlah tadi adalah F pengganti itu sama dengan F1 tambah F2. Nah, kita pakai yang ini. Sehingga ini kita tinggal kali KP delta XP sama dengan K1 delta X1 ditambah K2 delta X2. Nah, kita pakai yang dijumlah ya. Nah, ini delta XP-nya, delta X1, delta X2-nya itu dicoret sehingga dapatlah KP sama dengan K1 ditambah dengan K2. Nah, ini ya. Jadi dengan demikian saya berharap kalian paham tentang apa namanya? Pegas pengganti ya. Oke. Dan kelihatannya materinya udah selesai. Kita tinggal latihan soal gitu ya. Dan saya coba kembali membahas beberapa soal sebelumnya yang tadi dilewatkan. Ini dulu ya. Nah, pada grafik berikut ini, pegas manakah yang memiliki konstanta yang lebih besar? Nah, saya berharap pelajaran matematika kalian bisa terapkan di sini. Kemiringan grafik itu dari Y sama dengan MX tambah B gitu ya. M itu adalah nilai kemiringan. Jadi gradiennya A itu lebih besar dibandingkan dengan gradien B. Nah, apa hubungannya dengan grafik ini? Ya, ini kan mirip dengan F sama dengan K dikali dengan delta X tambah B gitu ya. Nah, B-nya sama dengan 0. Berarti kemiringan grafik sama dengan ini. Jadi kalau begitu, KA pasti lebih besar dari KB. Begitu ya.
Oke. Nah, nilainya KA tergantung di sini. Misalnya saya kasih angka di sini ya, misalnya di sini A, B, C gitu ya. Maka kalau ditanya KA-nya berapa? Secara variabel di sini ya KA-nya itu berarti kemiringan ini panjang ini atau besar ini dibagi dengan ini. Berarti A dibagi apa itu? A dibagi C ya. Nah, kalau KB ya, ini KA. KB-nya berarti ini itu adalah B dibagi dengan C. Jadi B per C. Ini C. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi gampang ya. Harusnya sih tidak terlalu susah. Kemudian soal yang lain. Soal yang lain kita coba lihat dulu yang mungkin ini dulu ya. Nanti saya coba carikan yang di bawah. Nah, ini 3 pegas. Nah, ini ya, 3 pegas ya. Ada disusun seri, disusun paralel. Ini paralel, ini seri. Konstantanya K1, K2 itu adalah 1 banding 2 banding 3. Jika susunan pegas ditarik dengan gaya F, hitunglah perbandingan ya, perbandingan pertambahan panjang. Jadi perbandingan pertambahan panjang itu berarti perbandingan delta X. Nah, delta X1 banding delta X2 banding delta X3 itu maksudnya. Kalau disusun seri berarti yang bawah dulu, baru disusun paralel. Nah, tapi mungkin lebih mudah mengerjakan yang paralel dulu ya. Kalau kamu udah paham tadi cerita di atas tadi, kalau ini ditarik ke sini, maka ini akan bertambah panjang dengan delta X yang sama. Berarti kalau begitu untuk yang susun paralel pasti 1 banding 1 banding 1. Selesai kan? Hanya memahami aja gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan ini. Nah, kita tahu bahwa di sini delta X1, di sini delta X2, di sini delta X3 itu berbeda ya. Jadi wajar kalau kita disuruh membandingkan delta X1 banding delta X2 banding delta X3 itu berapa. Nah, tapi jangan lupa delta X ini kalau kita lihat dari rumus hukum Hooke, K kali delta X kan. Berarti delta X-nya itu adalah F, ini lagi ya, F1 per apa? Per K1. Nah, ini F2 per K2. Ini. Lalu F3 per K3. Nah, kan kamu udah paham. Nah, itu yang Pak MB tadi bilang, kamu harus tahu ya. K-nya di sini kan gayanya di dalam sini itu kan sama. Berarti kan kalau kita sederhanakan ini, maka ini bisa dicoret sehingga tinggal seper K1-nya itu berapa? K1-nya itu 1. Jadi 1/1 banding 1/2 banding 1/3. Nah, ini kita sederhanakan lagi dikali berapa nih? Mungkin dikali 6 ya. Jadi kalau saya kali 6, ini akan 6 banding, ini dikali 6 dibagi 2 berarti 3 banding 2. Nah, ini dia hasilnya. Jadi gampang ya. Kita hanya bermain dari hukum Hooke saja. Nah, gitu. Oke, kemudian mana lagi? Yang ini tadi kayaknya sih sudah ya, mirip dengan yang tadi ya. Jadi nggak usah lah. Kemudian apa lagi? Nah, mungkin ini ya, coba kita perhatikan apakah nama susunan pegas di bawah ini. Nah, ini sebenarnya hanya memahami aja. Nah, ini yang kadang-kadang siswa bingung nih. Kalau ini sih, oh ini seri Pak. Oke, lalu yang ini bagaimana? Paralel apa enggak? Wah, ini kayaknya bukan paralel Pak, tapi seri ya. Tapi bagaimana memahaminya? Harus hati-hati ya. Kalau dilihat di atas ini pasti seri. Ini udah pasti seri ya. Kayaknya sih nggak ada masalah. Yang ini nih, yang ini yang ya. Biasanya saya suka mengajak siswa memahami, menganalisanya begini. Ya kalau mau dihafal aja ini paralel sebenarnya. Tapi biar paham benar, saya buat gini. Coba ya, saya gambar ulang di sini. Yang susunan paralel kan taunya kan gini. Nah, kalau misalnya ini ditarik ke bawah, misalnya ditarik, kamu perhatikan si pegas satu ini akan melawan arah gayanya ke atas. Nah, dilihat baik-baik ya. Si pegas ini juga melawan ke atas ya. Jadi gaya yang ke bawah ini dilawan oleh dua gaya ini di titik yang sama ya. Kan anggap aja gaya
beratnya itu bekerja di sini. Nah, ini ke bawah, sebut aja W, maka gaya F1 di garis ini melawan bersama-sama dengan F2. Beda dengan kalau seri ya, coba kalau kita bandingkan kalau seri ya. Nah, di sini ada beban, lalu si gaya bebannya itu kan bekerja di sini. Nah, lalu katakanlah ini 1, ini 2, si F2-nya itu di sini, ya, di titik yang sama, tapi si F1-nya bukan di sini, tapi dia di ujung sini. Berbeda ya? Nah, beda kan? Kalau di sini titiknya sama, kalau di sini titiknya berbeda. Jadi yang melawan langsung itu atau yang bersentuhan langsung itu F2 yang bersentuhan dengan beban ini. Nah, sekarang mari kita coba ujikan di sini. Nah, ini kalau misalnya saya tarik ke sini, ya, ini ya, berarti si pegasnya ini kan akan sampai ke sini. Jadi ada pergeseran. Nah, pegas ini karena didorong berarti dia melawan si apa namanya benda ini ke sini dong. Nah, sebut saja ini berapa? F2. Nah, bagaimana dengan pegas F1? Kalau ini ditarik ke sini, si pegas 1 juga kan melawan kan? Kemana? Ke sini juga. Nah, di mana? Di benda yang sama. Makanya ini disebut dengan paralel, ya. Paralel. Nah, kalau udah tahu ya bahwa itu paralel ya, kita kerjain dengan cara paralel. Nah, itu nanti tergantung soalnya. Di sini kebetulan nggak ada soalnya. Oh, mungkin ini. Anggap semua pegas identik. Jika benda M digeser ke kanan sejauh X1. Nah, pegas ya. Ini sejauh X1. Ini ada 3. Gambarkan gaya yang bekerja pada benda, lalu hitung besar gaya tersebut. Nah, gimana tuh caranya? Gampang ya. Kalau di sini, karena ada 2 pegas nih. Kalau saya tarik benda ini ke kanan, pegasnya ngelawan ke sana. Ya udah, ini sebut aja F1. Di sini juga F2. Nah, ini sebenarnya dua-duanya melalui titik ini bekerja pada pegas pada benda. Jadi F1 dan F2 itu bekerja pada benda. Gaya pegas ya, ini gaya pegas F1, gaya pegas F2, dua-duanya bekerja pada benda akibat si bendanya itu mencoba menarik benda ke kanan karena kan ceritanya benda M ini sedang digeser ke kanan. Nah, ini kalau digeser ke kanan gimana? Ya, seperti tadi ya, kalau digeser ke kanan berarti dia menekan pegas 2, maka pegas 2-nya akan mendorong ke sana. Nah, saya gambar di atas. Ya, ini adalah F2. Nah, bagaimana dengan pegas yang kiri? Ingat, kalau benda M ini ditarik ke kanan, berarti dia menarik pegas 1, maka pegas 2 akan melawan dengan menarik balik. Nah, berarti tetap ke sana. Nah, makanya ini disebut dengan, ini F1 ya. Maka ini disebut dengan susunan paralel. Nah, bagaimana dengan ini? Ini kalau ditarik ke sini, maka pegas ini melawan. Jadi ini ke sana, F2 ya. Nah, tapi sebenarnya ketika ini ditarik ke sana, dia tidak langsung ya, kata langsung ya, tidak langsung menarik pegas 1. Tapi melalui pegas 2, akhirnya pegas 1 jadi ikut ketarik ke kanan. Gitu. Nah, jadi si pegas 1 akan melawan juga, tapi dia sebenarnya melawan ini tarikan dari pegas 2. Jadi dia titik kerjanya di sini. Nah, cuma begini. F1. Jadi dia bukan bekerja pada pegas pada benda, tapi dia bekerja pada pegas ini. Jadi kalau ditanya gaya yang bekerja pada benda M ini yang mana? Bukan F1, tapi hanya F2. Gitu. F1-nya enggak. Ya, itu dia bekerja pada pegas 2. Nah, saya berharap itu. Nah, lalu besarnya berapa? Ya, ini karena ada delta X di sini, berarti F1 sama dengan, ini kan paralel ya. Jadi F1 sama dengan K1 kali delta X. F2 K2 kali delta X. Jadi kan pertanyaannya hitunglah besar gaya tersebut. Ya udah seperti itu ya, konstantanya kan K1 K2, lalu katanya ditarik ke kanan sejauh delta X gitu ya. Kalau yang ini sama juga, F1 sama dengan K1 kali delta X, F2 sama dengan K2 kali delta X. Nah, mungkin yang agak sedikit beda yang ini
Kalau ini kan bergeser sejauh delta X ke sana ya, sejauh X di dalam soal. Nah, ini sebenarnya terdiri dari delta X1 ditambah dengan delta X2. Gitu. Jadi, kalau begitu, ini kan F1 sama dengan F2, itu sama dengan K1 kali delta X1, sama dengan K2 kali delta X2. Tapi delta X1 dengan delta X2 itu tidak sama dengan X yang di sini. Ya. Lalu samanya apa? Ya, pokoknya X itu adalah delta X1 ditambah dengan delta X2. Ya. Jadi harus dicari persamaannya dulu. Kira-kira seperti itu. Sudah 40 menit, saya pikir cukup dulu ya latihan soal. Nanti yang berikutnya kalian bisa kerjakan, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal yang lain gitu. Oh ya, mungkin saya coba jelaskan kalau bagaimana kalau susunan seperti ini ya. Saya mungkin tidak akan menjelaskan sampai detail, tapi caranya aja. Jadi ini namanya campuran. Nah, kita harus jeli melihatnya. Ini sebenarnya harus diselesaikan dulu menjadi paralel, lalu ini juga paralel. Jadi kalau saya coba gambarkan, jadinya nanti begini, stepnya begini. Nah, ini ya. Nah, ini ada F di sini. Jadi ini nanti kamu harus mencari menjadi K paralel, yaitu antara 4 dan 5. Yang di sini juga K paralel. Mungkin ini K paralel 1, ini K paralel 2. Gitu. Harus cari masing-masing. Nah, masih ingat ya? K paralel 1 berarti kan K1 tambah K2 tambah K3. Nah, ini tinggal dicari besarnya. Lalu K paralel 2 berarti itu adalah K4 ditambah dengan K5. Nah, habis itu ini akan disusun seri namanya. Susun seri. Berarti ini bisa menjadi tinggal satu pegas dengan gaya masih sama. Dan ini sekarang saya beri nama K seri. Di mana K seri itu adalah besarnya dari sama dengan KP1 ditambah dengan ini seper K seri itu adalah seper KP1 ditambah dengan seper KP2. Nah, gitu ya. Nah, nanti dari sini kalau ditanya berapakah susunan pengganti itu berarti sama dengan KS. Karena ini pengganti ya. Dari sekian ada 5 pegas, tinggal 1. Nah, KS-nya itu menjadi sama dengan berapa. Kira-kira caranya begitu. Ya, saya cukupkan. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa tetap harus banyak berlatih dan tetap menyemangati diri ya. Terima kasih.